Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Universitas Brawijaya dipamerkan di halaman gedung FTP UB Kota Malang, dikemas dalam Expo FTP dari program kreativitas mahasiswa dan program mahasiswa wirausaha. Event tersebut merupakan gelaran kedua setelah sukses di tahun sebelumnya. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya FTP-UB pamerkan hasil riset mahasiswa dan dosen dalam Expo FTP 2023. Dikemas dalam Expo FTP 2023, PKM Box dan PMW mengusung 18 kelompok mahasiswa program kreativitas mahasiswa PKM dan program mahasiswa wirausaha PMW. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni Kewirausahaan Mahasiswa, Dr. Insinyur Muhammad Bagus Hermanto STP MSc, mengatakan peserta Expo merupakan bagian dari 112 kelompok PKM se-Universitas Brawijaya. Tujuannya untuk memamerkan produk inovasi dan riset mahasiswa FTP-UB kepada khalayak luas agar bisa bermanfaat kepada masyarakat. Expo ini sekaligus untuk memotivasi mahasiswa baru agar nantinya bisa melakukan riset dan memunculkan produk yang mereka buat. Baik, jadi untuk Expo kali ini, untuk semua produk mahasiswa itu memang kita dorong untuk ke arah paten. Nah, ini termasuk kemarin kan saya dapat Jirap Award, penghargaan dari Universitas FTP sebagai paten yang terbanyak. Nah, itu juga salah satunya kontribusi dari inovasi-inovasi mahasiswa. Nah, di sini adalah kolaborasi yang baik antara mahasiswa riset dengan mahasiswa kewirausahaan. Mahasiswa riset dia mengolah menghasilkan satu riset yang harus bisa menjadi suatu produk. Nah, kewirausahaan, anak-anak kewirausahaan nanti yang dia akan mengkomersilkan produk tersebut, sehingga ini adalah suatu kolaborasi yang saya kira di lingkungan akademik itu penting sekali. Jadi kolaborasi antara mahasiswa riset dengan kolaborasi mahasiswa wirausaha.
Riset yang dipresentasikan oleh 18 kelompok tersebut beragam, mulai dari riset eksakta, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karya cipta atau KJ, dan karya inovatif atau KI. Dalam riset dan menciptakan produk PKM, masing-masing kelompok mendapatkan pendanaan kurang lebih 6 juta rupiah dari Kemenristek Dikti. Harapannya karya mahasiswa ini akan mendapatkan hak atas kekayaan intelektual dan terhilirisasi kepada masyarakat, serta kemudian lain yang diberikan dalam pengurusan haki. Nantinya hasil produk dan riset tersebut akan dilakukan rekognisi mata kuliah yang berpengaruh kepada jumlah SKS. Bahkan dirinya berharap mahasiswa yang terlibat dalam proses hilirisasi dapat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkan ke berbagai sektor. Bagi mahasiswa yang lolos atau menjadi finalis di PIMNAS, kerja keras tersebut akan dikonversikan hingga 6-10 SKS. Bahkan mahasiswa yang beruntung dapat bebas ujian hingga bebas skripsi, sehingga jerih payah mahasiswa yang bermanfaat luas itu dihargai oleh pihak FTP UB. Maba terutama supaya ikut seperti kakak-kakaknya berprestasi, menghasilkan inovasi yang berguna bagi masyarakat. Selain juga mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan. Jadi tidak hanya teori saja, tetapi mereka praktek ya, di segala bidang sebenarnya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Tim penilai dari Polda Jatim melaksanakan kunjungan ke kampung bebas narkoba yang bernama Tirto Kampung Benar yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Kunjungan ini bertujuan untuk menentukan status desa Landung Sari sebagai kampung bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Rombongan tim penilai yang dipimpin Ketua Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, AKBP Arif Wicaksono, disambut dengan hangat Wakapolres Malang Kompol Wisnu S. Kuncoro bersama Kepala Desa di Posko Kampung Benar atau Kampung Bebas dari Narkoba di Jalan Tirto Utomo, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada Senin 18 September 2023. Konsep Desa Bebas Narkoba adalah upaya Polres Malang untuk menciptakan desa-desa yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Program ini melibatkan berbagai komponen seperti pencegahan, penegakan hukum, perawatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya kegiatan yang telah diberdayakan tim Kampung Benar dapat membentengi diri dan tidak mudah terpengaruh oleh mereka yang di luar sana, yang merongrong generasi muda untuk terlibat dalam narkotika dan peredarannya. AKBP Arif Wicaksono menjelaskan pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penggunaan narkoba, serta cara pencegahan peredaran narkoba dan obat berbahaya. Salah satu kriteria penting dalam pembentukan Kampung Bebas Narkoba adalah perubahan perilaku masyarakat menuju yang lebih baik dan dirasakan manfaatnya. Kampung Bebas Narkoba ini adalah aksi dari P4GM, jadi melibatkan semua unsur dari masyarakat, di mana kita sebenarnya sudah melakukan penegakan hukum tapi kurang maksimal sehingga peran masyarakat diperlukan. Maka dibentuklah Kampung Narkoba yang di sini semua stakeholder terlibat. Saya kira itu. Penilaiannya yang penting ada keberlanjutan dan ada pendanaan dari mana dananya dan sebagainya seperti itu. Jadi ada keberlanjutan, tidak selesai hanya di sini saja. Tirto Kampung Benar ini telah memiliki beberapa inovasi, bahkan warganya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sejumlah kegiatan positif seperti lomba mural, olahraga, hingga pengecekan kesehatan secara gratis digelar oleh tim Satgas Gabungan Polres Malang dan Muspika setempat. Selain itu, kampung yang dihuni ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia ini juga dilengkapi CCTV. Dalam kesempatan yang sama, Kades Landung Sari Asharul Kakim turut menyatakan dukungannya terhadap upaya Polri dalam pemberantasan narkoba di desanya. Kades mengapresiasi program yang telah dijalankan Polres Malang, khususnya dalam upaya pencegahan bahaya narkoba dan miras yang telah memberikan manfaat nyata bagi warga desa Landung Sari. Program Desa Bebas Narkoba ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, kepolisian, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat. Program ini tujuannya memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta meningkatkan keamanan dan tata kelola desa.
Tapi kami bagaimana untuk bisa melakukan kegiatan terutama. Kemarin sebenarnya kita sudah edukasi dengan Babinsa dan Babinsa sering ke bawah. Tapi dengan adanya momen ataupun dengan adanya kegiatan ini kita sudah punya wadah. Baik tidak kan kita lebih bisa sinergi karena kita juga ada pendampingan dari Polres. Bentuk pendekatannya bagaimana Pak untuk yang di luar Jawa ini? Kita turun biasanya. Jadi kita beberapa kali mungkin turun ke kos-kosan, kadang juga lihat keliling lingkup mereka kos, juga sonde dengan Pak RT terutama karena kunci bawah adalah yang memang Pak RT yang bisa mengkondisikan. Artinya beliaunya adalah yang tahu dari wilayah itu siapa aja yang ada di sana. Dan tetap koordinasi juga kita libatkan juga di Linmas karena memang saat ini juga ada sinergi di Babinsa Linmas dan Babinsa. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sadar akan dampak kerusakan habitat biota dalam laut akibat perbuatannya sebagai nelayan pengebom ikan. Kini Mas Taliato, salah satu nelayan di kawasan wisata pesisir wilayah Basring Underwater, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, telah hijrah menjadi seksi konservasi terumbu karang dengan mengajak wisatawan yang masuk di area wisata Basring. Sebelum melakukan snorkeling, wisatawan diajak untuk melakukan transparansi karang sedang dengan sistem tempel pada media tanam. Seperti apa model transparansi terumbu karang tersebut? Berikut liputannya untuk Anda.
Sadar akan dampak kerusakan habitat biota dalam laut akibat perbuatannya sebagai nelayan pengebom ikan, kini Mas Taliato, salah satu nelayan di kawasan wisata pesisir wilayah Bangsering Underwater, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, telah hijrah menjadi seksi konservasi terumbu karang. Dengan mengajak wisatawan yang masuk di area wisata Bangsering, sebelum melakukan snorkeling, wisatawan diajak untuk melakukan transparansi karang dengan sistem cangkok pada media tanam. Konservasi terumbu karang dengan model transparansi pada media tanam ini dilakukan Mas Taliato bersama rekan nelayan lainnya sejak tahun 2010 silam. Di mana saat itu nelayan mulai resah dengan berkurangnya hasil ikan dari laut akibat maraknya pengeboman yang mengakibatkan habitat dalam laut rusak dan ikan pun sulit didapat. Melakukan transplantasi di sini, awalnya terumbu karang di sini semuanya pada rusak dengan pekerjaan kami sendiri. Karena awalnya kami di sini itu adalah pelaku bom dan pemotas. Jadi kami setiap hari melakukan potasium mengebom. Nah, dengan berjalannya waktu, di 2008 kami itu diajak seorang pemuda yang mengajak kami untuk berhenti melakukan perusakan itu. Akhirnya kami melakukan untuk mencoba untuk menanam terumbu karang itu lagi. Karena kami dulunya kan juga pelaku pengambilan karang dan setelah dipotas kami juga ambil karangnya ditanam. Nah, karena kami mengerti cara terumbu karang bisa hidup, jadi kami coba untuk dicangkok istilah kami untuk ditanam lagi dan akhirnya berhasil. Dengan ketekunannya melakukan transparansi terumbu karang di sepanjang pesisir, ikan yang dulunya menjauh kini berangsur telah kembali dan jenis ikannya cukup beragam yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat langsung biota dalam laut dengan melakukan snorkeling di kawasan Bangsering Underwater yang sudah menjadi kawasan wisata. Sejak 2010 hingga saat ini, terumbu karang telah berhasil ditanam di taman seluas 15 hektar. Oke, tadi di bawah itu banyak banget terumbu karang. Salah satunya ada terumbu karang berbentuk patung gandrung asli Banyuwangi. Terus juga tadi terumbu karang yang udah ditanam sama Pertamina juga ikut ditanam di bawah dan seru banget. Terus untuk ikannya, apakah memang ada di situ ikan sudah? Untuk ikannya beragam sih, aku nggak terlalu tahu nama ikannya. Cuma ada ikan kayak koi, terus ikan yang warna-warni gitu, ikan memo. Dan itu memang di sekitar karang-karang itu ya? Iya, di sekitar karang-karang situ. Oke, enak nggak di sini? Seru sih, karena memang di sini keselamatannya terjaga ya, gate-nya selalu ada di samping kita, jadi aman. Tentunya kembalinya ekosistem bawah laut dan sekitar pesisir wisata Bangsering tidak terlepas pula akan pendampingan dari beberapa pihak, salah satunya Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus. Manajer Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengungkapkan sejak 2020 pihaknya ikut serta melakukan konservasi ekosistem bawah laut di Bangsering bersama nelayan sebagai bentuk pemulihan ekosistem bawah laut pasca mengalami kerusakan. Melalui upaya penanaman terumbu karang, Pertamina berharap ekosistem bawah laut kembali terjaga, apalagi wilayah operasional Pertamina Patra Niaga sebagian besar berada di pesisir pantai untuk menerima bongkar muat produk BBM dan LPG dari kapal besar ke terminal penyimpanan. Di sisi lain, Patra Niaga Jatim Balinus menaruh harapan besar ada perubahan mindset atau kesadaran masyarakat, khususnya nelayan dalam menangkap ikan. Artinya pola lama yang digunakan dengan pemutasan serta pengeboman yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang tidak terulang kembali. Masih digunakan sebagai sarana transportasi untuk monitoring dan pelaksanaan kegiatan terkait transportasi, belum digunakan secara umum. Memang sudah kami uji lab, tapi penggunaannya masih belum secara umum. Harapannya Pak dengan Pertamina ini gimana? Harapannya dengan hadirnya Pertamina tentunya pelestarian lingkungan juga bagian yang kita selalu upayakan di semua wilayah operasional kami agar supaya pertama pelestarian biota bawah laut dan ekosistem bawah laut itu sendiri tetap terjaga sampai jangka panjang gitu ya, kita lihatnya jangka panjang. Pertama itu, yang kedua adalah perubahan mindset atau kesadaran masyarakat terkait pola-pola lama yang dilakukan dalam mencari ikan untuk kebutuhan ekonomi mulai berubah dengan kesadaran tadi.
Dari wisata Bangsering Banyuwangi, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Hampir 3 pekan ini TPA Telekung ditutup. Hal itu membuat seluruh sektor yang bergerak di bidang usaha di Kota Batu harus memilah dan mengolah sampahnya secara mandiri. Seperti halnya di tempat wisata Selekta yang kini telah bergerak secara mandiri melakukan pengelolaan dan pemilahan sampah di lokasi wisatanya. Secara mandiri. Tidak hanya masyarakat, seluruh sektor yang bergerak di bidang pariwisata maupun perhotelan juga terkena imbas dari ditutupnya TPA Telekung. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran untuk mengolah sampah sendiri telah terbentuk. Banyak dari masyarakat maupun sektor usaha kini telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri. Seperti halnya wisata Selekta yang mana kini telah berupaya secara mandiri mengolah sampah organik dan non-organik di tempat wisatanya. Saat ditemui di lokasi, Direktur PT Selekta Pramono menyampaikan bahwa pihaknya sedikit banyak telah mendapat keuntungan dari mengolah sampah secara mandiri. Selain bisa mendapat pupuk kompos dengan mengolah sampah organik, juga mampu memudahkan para peternak sekitar untuk mendapatkan pakan dari sisa makanan yang dipilah. Meski demikian, Pramono juga mengaku masih kesulitan untuk mengolah sampah residu. Hal ini disebabkan karena untuk mengolah sampah residu dibutuhkan mesin insinerator sebagai mesin pembakar. Selain itu, untuk menghadirkan mesin tersebut juga diperlukan izin yang ketat karena menimbulkan polusi udara. Kita kan tiap hari produksi sampah organik ya, dari daun-daun, dari sampah pasar, itu sampah buah, itu cukup besar. Jadi kita sudah mencoba untuk mengolah sendiri sejak tahun 2022 kemarin. Cuman dengan imbas dari penutupan TPA Telekung itu, kami lebih intensif lagi untuk pemilahan sampah organik untuk diolah di Selekta sendiri. Masih rencana ya kan, hanya menunggu kejelasan dari perizinan nanti. Kalau memang bisa kita lakukan pemrosesan sendiri dengan pembakaran itu, mesin insinerator, ya itu intinya nunggu perizinan. Tidak berhenti di sini, pihak Selekta juga berencana untuk memanfaatkan pengolahan sampah di tempat wisatanya sebagai wisata edukasi bagi para pengunjung. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu,
Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Salah satu yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang adalah terkait dengan perizinan, di mana hal ini masih belum banyak dipenuhi oleh pihak pengembang perumahan di Kota Batu. Ketika ada proses seperti ini, kita bisa menganggap awalnya Salah satu yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang adalah terkait dengan perizinan, di mana hal ini masih belum banyak dipenuhi oleh pihak pengembang perumahan di Kota Batu. Kabid Perumahan DPK PP Kota Batu Prasetyo Bagus Wijaksono menyampaikan bahwa terkait dengan perizinan seharusnya menjadi hal yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak pengembang perumahan di Kota Batu. Pihak dinas sendiri sudah sering mempertanyakan langsung terkait dengan perizinan kepada pihak pengembang, tetapi banyak di antaranya yang menyampaikan bahwa perizinannya masih dalam proses. Apalagi proses tersebut tidak dijelaskan sampai di mana, karena saat ini proses perizinan dilakukan secara online. Sedangkan DPM PTSP sendiri sebagai pintu masuk terkait dengan hal teknis, sebelum nantinya akan mengurus ke Dinas PU dan juga AMDAL lingkungan dan AMDAL lain yang melibatkan dinas-dinas lain. Apapun itu terkait perizinan memang kan menjadi hal yang wajib harusnya, tapi kan tiap pengembangan kita juga tidak bisa, kadang mereka kalau didatangi alasannya masih dalam proses. Nah, proses di mana itu kan sekarang kan juga secara online, karena DPMTSP hanya sebagai pintu masuk. Nah, nanti kalau sudah secara teknisnya kan setelah DPMTSP kan mereka harus mengurus BKKPR-nya di PU, mengurus AMDAL lingkungannya, AMDAL lalu lintasnya mungkin. Nah, itu kan melibatkan dinas-dinas lain. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Terkait dengan proses pengawasan pengembangan perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu juga mengalami kendala. Oleh karena itu, pihak dinas menggandeng beberapa pihak untuk melakukan proses tersebut. Liputannya untuk Anda. Terkait dengan proses pengawasan pengembangan perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu juga mengalami kendala. Oleh karena itu, pihak dinas menggandeng beberapa pihak untuk melakukan proses tersebut. Prasetyo Bagus Wijaksono, Kabid Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, menyampaikan bahwa salah satu kendala dari dinas dalam pengawasan yaitu berkaitan dengan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan rapat dinas dengan tim verifikasi maupun tim teknis dan administrasi, pihaknya telah menyampaikan bahwa dalam proses pengawasannya, pihak dinas butuh bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini dilakukan dengan menggandeng beberapa dinas terkait, mulai dari bagian pengawasan dari pihak Satpol PP maupun pihak dinas perhubungan dan juga bagian perizinan. Kadang hal-hal seperti itu yang kita keterbatasannya mungkin ya di SDM-nya, kami terbatas tenaganya juga. Karena makanya kita seperti ini biasanya kalau pada saat kita rapat dengan tim verifikasi, tim teknis dan administrasi, kita yang menggandeng dengan dinas yang lain, kami sampaikan juga, kami tidak bisa berdiri sendiri. Di sini kan butuh seperti pengawasan dari Satpol PP, mungkin teman-teman dari Disu, kemudian dari perizinan juga. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2023, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang menggelar apel bersama di Stadion Gajayana Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji memberikan penghargaan kepada 5 orang atlet dan penggiat olahraga yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2023, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang menggelar apel bersama di Stadion Gajayana Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji memberikan penghargaan kepada 5 orang atlet dan pegiat olahraga yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Berlangsung di Stadion Gajayana Kota Malang, apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji serta diikuti oleh ribuan atlet dan pegiat olahraga di Kota Malang. Dalam apel bersama peringatan HORNAS tahun 2023 tersebut, Wali Kota Malang Haji Sutiaji memberikan penghargaan kepada 5 atlet dan pegiat olahraga Kota Malang.
Para atlet telah meraih beberapa prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan kepada 5 perwakilan ini merupakan pemicu bagi para atlet dan pegiat olahraga masyarakat di Kota Malang untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Kota Malang. Wali Kota juga mengapresiasi para atlet Kota Malang yang telah meraih prestasi di Porprov Jawa Timur tahun 2023. Meski tidak mencapai target yakni posisi runner-up, namun Wali Kota meminta para atlet Kota Malang untuk terus berlatih sehingga pada Porprov Jatim tahun 2025 yang berlangsung di Kota Malang bisa meraih prestasi yang lebih. Wali Kota Malang juga meminta masyarakat Kota Malang terus berolahraga karena dengan berolahraga dapat menjaga kesehatan sehingga angka harapan hidup semakin meningkat. Ada di Pemerintah yang kita cintai, banyak prestasi yang ditoreh, baik olahraga profesional, olahraga berprestasi maupun olahraga masyarakat. Tadi ada 5 ya yang berprestasi, 1 prestasi dari Kormi, yang satunya adalah dari Moni, yang lainnya adalah Kormi. Perolehan medali pun juga bertambah walaupun sekarang urutan ke-3, tapi memang merata karena dulu pendulang emasnya itu adalah di 1 titik saja, di caburnya adalah di cabur den ya, dan sekarang terbagi rata. Lalu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi dan kami minta untuk berbenah untuk tahun 2025 Malang Raya menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa bersaing ya urutan ke-2 lah ya, atau runner-up dari perolehan yang saat ini kita capai dan memang sudah merata. Selanjutnya saya kira olahraga itu adalah olahraga tidak pernah kenal usia. Ke depan memang harus yang berprestasi itu harus ada yang namanya pembibitan terjejak mulai sedini mungkin, kolaborasi dengan dinas pendidikan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA karena bibit-bibitnya adalah di sana. Dan terlebih kami sebetulnya sudah meminta, sudah ada ya sekolah-sekolah yang khusus berkaitan dengan masalah 1-2 sekolah yang masuknya ke bakat-bakat olahraga itu berkumpul di satu komunitas. Jadi kalau itu komunitas ekosistemnya sudah terbangun, saya yakin nanti akan bisa prestasinya lebih baik. Sementara usai apel pada kesempatan tersebut juga ditampilkan tari bapang persembahan siswa SMP di Kota Malang. Selain itu, Wali Kota Malang bersama peserta apel bersama melakukan senam poco-poco bersama. Dari Kota Malang, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Kue merupakan suatu adonan atau bahan yang diolah mengandung tepung, baik itu tepung terigu, tepung beras, ataupun tepung sagu aren. Kue dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, dan digoreng. Kue ini merupakan makanan ringan yang bukan makanan utama. Seperti halnya kue hanya dibuat sebagai pencuci mulut. Apa saja kue-kue terenak yang ada di Indonesia? Berikut kami rangkum dalam News Fakta dan Unik. Kue terenak di Indonesia. Pemirsa, inilah kue terenak versi News Fakta dan Unik. Kue merupakan suatu adonan atau bahan yang diolah mengandung tepung, baik itu tepung terigu, tepung beras, ataupun tepung sagu aren. Kue dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, dan digoreng. Kue ini merupakan makanan ringan yang bukan makanan utama, seperti halnya kue hanya dibuat sebagai pencuci mulut. Berikut fakta unik tentang kue terenak. Kue lapis legit. Kue lapis legit ini merupakan salah satu jenis kue basah tradisional dari Indonesia. Keunikan dari kue ini dapat dilihat dari bentuknya yang berlapis. Lapisannya bisa mencapai 18-22 layer. Banyaknya layer pada kue tradisional ini menggambarkan rezeki yang berlapis-lapis. Lapis legit terbuat dari tepung terigu, mentega, dan telur. Kue nastar.
Kue nastar adalah kue kering yang terbuat dari adonan tepung, mentega, dan juga telur yang diisi dengan selai nanas, coklat, ataupun rasa lainnya. Bentuk kue ini bulat dengan diameter sekitar 2 cm. Selain berbentuk bulat, kue nastar juga memiliki berbagai macam bentuk seperti bentuk daun, bentuk labu, bentuk ketupat, bentuk gulung, dan bentuk landak. Kue cucur. Kue cucur menjadi salah satu kuliner tradisional yang ada di Nusantara, disukai banyak orang. Kue cucur ini memiliki cita rasa khas yang cukup manis dan tekstur yang lembut serta aromanya yang wangi. Kue cucur memiliki bentuk yang cenderung tebal, menggembung seperti gunung di bagian tengah dan tipis di bagian pinggirannya. Black Forest. Black Forest merupakan kue yang berasal dari Jerman. Kue ini terdiri dari 2 hingga 4 lapisan kue bolu coklat. Kue dasar dengan rasa coklat yang dilapisi dengan whipped cream dan selai buah ceri. Kemudian ditutup dan hias dengan krim yang cukup banyak. Bagian atas cake juga ditaburi coklat parut sebagai hiasan. Kue pandan. Kue pandan memiliki tekstur yang lembut seperti kapas. Rasa dan aromanya kaya akan daun pandan. Warna bolu ini coklat pada bagian kulit luar dan hijau terang di dalamnya. Bolu ini sangat digandrungi karena selain memiliki tekstur yang sangat lembut, bolu pandan juga memiliki rasa yang manis dan juga enak. Itulah pemirsa fakta unik tentang kue terenak versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 20 September 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Balik ke